Mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum, halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya tentunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menservis mesin las Lakoni 900 watt. Kata orangnya mesin ini hidup tetapi tidak bisa mengeluarkan api. Sekarang saya coba untuk saya nyalakan dulu apakah mesinnya benar-benar hidup. Oke, kedengeran. Untuk mesinnya hidup, kipasnya kenceng banget tetapi tidak keluar tegangan. Kelihatan cuman keluar tegangan 0,8. Untuk keluaran atau output di kabel probe itu antara sekitaran 50 sampai 60 volt itu kalau las keadaan normal. Nah, sekarang saya bongkar dulu, dan seperti biasa sebelum saya bongkar alangkah baiknya Anda sekalian pencet tombol subscribe dulu agar kalian dapat mengikuti serta tahu jikalau saya mengupload video terbaru. Oke, mesinnya mau saya bongkar dulu, dan yuk simak videonya sampai akhir. Oke, ini mesinnya saya sudah bongkar, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan blok-blok di bagian mesin ini. Yang pertama ini adalah bagian kiprok untuk penyearah, dan yang selanjutnya ini adalah modul switch ampere atau pengatur untuk ampernya, dan yang ini adalah driver atau modul PWM nya. Ini sebagai penghasil pulsa yang mau dikirim ke area inverter, dan yang ini adalah bagian inverternya. Ini yang ada banyak pad-padnya ini. Dan pulsa yang di sini itu keluarnya AC. Ini mau difilter lagi oleh elko ini. Elko ini berfungsi sebagai filter, bukan hanya sebagai filter tetapi untuk menyaring supaya tegangan DC yang dihasilkan lebih halus. Ini adalah ada OC, oven current. Ini berfungsi sebagai jikalau mesin ini rusak, bagaimana kerusakannya. Jikalau OC itu hidup, berarti ada kerusakan komponen yang short. Oke ya. Dan ini adalah sebagai penghasil tegangan yang mau di-outkan melalui probe ini. Oke, dan di dalam sini juga ada trafo inverternya ya. Ini relay. Relay ini berfungsi untuk pensaklar atau penswitch on off daripada mesinnya ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu untuk tegangannya. Apakah tegangannya yang keluar di area ini normal apa tidak, dan kita cari kerusakannya di mana. Sekarang mau saya cek tegangan dulu, bagaimana, apakah kerusakannya di mana. Oke, lampu indikator sudah menyala dan kipas sudah menyala. Ketahuan ya bunyinya, dengeran. Dan di sini adalah sebagai tegangan yang dihasilkan dari sini ya, dari drivernya. Apakah nyampe sini? Ini lihat, saya pakai AVO analog karena kalau pakai AVO digital itu biasanya acak atau ngawur. Ini saya cek dulu. Oke, dan tegangan sama sekali tidak keluar di sini ya, pakai skala AC, dan ternyata tidak keluar di sini ya. Nah, penjelasannya kayak gini.
Kalau pulsa yang dihasilkan driver tidak sampai ke sini, berarti sudah dipastikan ya, itu yang sering kebanyakan kerusakan itu di bagian area modul PWM nya ini atau drivernya ini. Oke, sekarang mesinnya mau saya bongkar dulu di mana letak kerusakan daripada bagian driver ini. Oke, setelah saya amati dan saya teliti serta saya servis, ternyata benar kerusakan ada pada bagian driver atau bagian modul PWM ini sendiri ya. Dan ini kabel-kabelnya, untuk ini adalah kabel feedback ini menuju ke area yang menuju ke bagian probe. Dan yang ini adalah sebuah kipas ya, ini soket kipas, dan ini adalah soket yang menuju di area relay. Dan ini adalah termostatnya. Termostat ini berfungsi sebagai bila mana ada panas yang over, dia langsung memutus dengan otomatis. Oke, sebelum saya jelaskan ini, saya kasih tahu dulu untuk kerusakan-kerusakan yang sudah saya perbaiki. Kerusakannya adalah di bagian ini ya, ini keempat fat ini rusak semua tadi. Dan ini juga ada sebuah, ini jelas ya, buah jener ini juga short, ini juga sudah saya ganti. Dan keempat fat ini juga tadi sudah saya ganti semua, ini ya kayak gini fatnya. Dan juga tadi ada dua buah fat di area inverter ini, keduanya ini tadi juga sudah saya ganti dan ternyata short. Ini tadi ya penggantinya dua. Dan ini juga nih, di sini ada dua buah R dengan nilai 2R2 atau 2,2 ohm itu putus. Kedua R ini juga putus, sehingga mengakibatkan keempat fat ini dan dioda jener yang ini tadi rusak juga. Oke, sekarang ingin saya jelaskan untuk titik-titik pengukurannya. Poin-poin penting atau tegangan penting untuk titik-titik di pengukuran ini, titik utamanya adalah ini di tegangan 24 volt tuh harus hadir untuk mensuplai kipas dan yang mengarah ke area relay. Dan pad ini untuk ukuran tegangannya adalah semua keempatnya di bagian drainnya. Di bagian drain harus hadir 15 volt, wajib ya. Ini di bagian drain ini harus hadir 15 volt. Dan ini untuk bagian ini ya, untuk di bagian gate-nya, ini di bagian sini gate, keempat gate ini harus hadir. Yang sini adalah 5 volt, yang ini antara 20 volt, ini 5 volt, ini 20 volt, itu harus hadir di bagian gate ya. Saya ulangi lagi, 5 volt, 20 volt, 5 volt, 20 volt itu wajib hadir. Yang ini yang drain tadi. Tetapi di bagian source ini
nilainya adalah sekitar 28.0 28.0. Itu harus hadir, harus ada ya. Oke, dan sekarang untuk pengecekan outputnya, untuk output pad semuanya ini kalau sudah berhasil di sini ya, di sini dicek dengan AC selektor kurang lebih di 250 volt ya. Ini di sini harus sudah hadir. Oke, sekarang sudah selesai pengerjaan, cukup sekian penjelasannya, dan sekarang ingin saya pasang semua dan saya tes untuk mesinnya. Mau saya rakit dulu, dan bagaimana nanti hasilnya kita simak bersama-sama. Oke, sekarang untuk mesinnya sudah saya rangkai ya, dan sekarang tinggal ngecek. Sekarang ingin saya cek dulu untuk tegangan yang di sini apakah sudah hadir apa belum. Saya hidupkan untuk mesinnya, dengaran ya, udah hidup. Dan apakah tegangan yang di sini sudah hadir? Oke ya, gede banget ya. Untuk tegangan yang di sini sudah, wih, jarum apometer itu perhatikan sampai mentok-mentok. Dan sekarang ingin saya tes untuk tegangannya keluarnya berapa ya. Nih, kalau ngetes tegangan yang keluar outputnya di probe-nya itu pakai skala DC. Ini ya, perhatikan apakah di sini sudah keluar. Nah, oke, keluar sekitaran 50 volt ya, 50 volt. Berarti pengerjaan saya sudah berhasil dan sukses. Dan kita lihat hasilnya. Mantap, mantap, mantap. Sip, sip. Oke, sip. Sekarang tinggal ngemasi mesinnya, tinggal nutup dan bayaran. Cukup sekian sedikit penjelasan dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan teruslah belajar, karena sedikit banyak belajar kita dapat menambah ilmu, wawasan serta pengalaman juga. Oke, dan jangan lupa ikutin terus channel saya dengan cara subscribe, supaya Anda semua tahu bila mana saya mengupload video-video terbaru saya yang berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan salam Setromania.